Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini ingat kembali di tahun 92 saya kembali sekolah karena tugas belajar. Pak Mul ini senior saya dan beliau yang menugaskan saya sekolah. Padahal pada waktu saya sekolah di Amerika, studi lanjut sebagai dosen UGM di tahun 92. Ini Bapak Ibu, 92. Saya selesai, saya itu tidak mengambil akuntansi sebenarnya. Jadi padahal perintahnya dari fakultas saya suruh ambil akuntansi, saya ambilnya finance. Saya ini stock analis. Saya adalah analis saham yang sempat saya bekerja di Amerika. Pulang ke Indonesia tahun 92 Agustus, saya dipanggil Pak Mul. Pak Joni bantu saya ngajar di MMR ya. Wah, saya itu panik sebenarnya Bapak Ibu. Karena saya tidak belajar akuntansi, suruh diminta Pak Mul membantu karena beliau mengajar akuntansi manajemen. Saya harus membantu beliau bagaimana akuntansi rumah sakit. Jadi 92 saya masuk, 92 saya masih beberapa kali masuk di kelas, tapi 93 saya mulai mengajar. Nah, ternyata saya baru sekarang bisa melunasi tugas saya ke Pak Mul, yaitu sebenarnya kita punya masalah di keuangan. Ini Bapak Ibu, ini butir-butir yang sebenarnya akan kami bahas, tapi waktunya 30 menit. Saya mulai dari ini, fokus. Jadi healthcare kita itu ada 3 fokus yang memandu kita: quality, kemudian akses, dan cost dan biaya. Lah, ada basic premise yang mengatakan if you can have any two, but not all three. Dan betul, apa yang terjadi? Quality itu dipandu dengan patient safety. Sedangkan akses nanti puncaknya di 2019 dengan universal coverage. Yang ketiga nih yang Bapak Ibu kita tertinggal. Akibatnya Bapak Ibu bisa lihat seminar Sabtu kemarin, Sabtu yang lalu itu ada seminar IMKARSI, Ikatan Manajer Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit. Itu kami mengundang Wamenkyu. BPJS itu rata-rata defisit per bulan 800 miliar. Jadi kalau setahun itu sekitar 10 triliun defisit antara revenue dari premi dikurangi dengan klaim dari rumah sakit. Nah, artinya apa? Aspek biaya ini tidak dikendalikan. Jadi aspek biaya di sini tidak dikendalikan Bapak Ibu. Oh, ini nggak bisa ditunjuk nih. Ini karena nih LCD harus pakai ini, bukan layar. Jadi ini nggak dikendalikan. Dan jujur saya bisa mengatakan bahwa cost containment ini terminologi yang salah. Kita nggak boleh pakai cost containment. Karena itu di kami ahli keuangan, jadi dokter spesialis duit itu kalau di dunia bisnis itu akuntan namanya. Jadi kami nggak mengenal ini. Sabtu yang lalu waktu Wamen itu mengatakan kok cost containment, kita kenalnya cost accounting. Jadi ini harus diubah jadi cost management Bapak Ibu. Karena kalau ini tidak diubah jadi cost management, ini tuh nggak bisa dihitung. Semua ini, mulai dari GOP, gross operating profit, EBITDA, semua ini nggak bisa dihitung. Karena ini konsep ini adanya di cost accounting, adanya di financial management. Sehingga apa? Bapak Ibu bayangkan ya, kalau rumah sakit pasien kita ini makin banyak yang BPJS, nanti investasi rumah sakit itu nggak ada di Indonesia. Karena apa? Orang yang invest buka rumah sakit nggak balik duitnya, tidak kembali duitnya. Akibatnya apa? Lulusan Poltekkes Selatan rumah saya itu nggak akan bisa bekerja, nggak ada lapangan kerja kok. Demikian juga lulusan Fakultas Kedokteran UGM nanti akan susah bekerja, mengembangkan profesinya. Nah, sehingga apa? Kita butuh mengubah ini menggunakan yang namanya cost management. Lah, kalau kita pakai cost management, financial information system kita nggak cukup, Bapak Ibu. Ada yang lubang, ada yang bolong. Jadi untuk mencapai cost management ini, fungsi akuntansi harus seperti ini, Bapak Ibu. Ada 4 jabatan penting, mulai dari
Manajer keuangan kita punya, akuntan, manajer akuntansi. Ini sebaiknya di-split jadi dua, akuntan keuangan dan akuntan manajemen. Karena dua fungsi ini menggenerate information. Sedangkan manajer keuangan ini using information, menggunakan informasi. Sedangkan direktur ini considering financial information. Dia mempertimbangkan aspek keuangan dicampur dengan aspek lain dalam rumah sakit, sehingga dia bisa melakukan prioritizing among conflicting objective. Kenapa? Di rumah sakit itu objektif itu conflicting antara financial objective, medical objective, community, social, dan segalanya jadi satu. Seringkali konflik. Nah, pada waktu kita melakukan rensra itu tidak dikeluarkan di atas meja. Yang seringkali dikalahkan apa? Keuangan. Akibatnya apa ya? Seperti ini. Sekarang di rumah sakit punya masalah besar. Dulu saya ngelola hotel Melia. Itu proyeksi paybacknya 12 tahun. Pada waktu sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal, itu hampir kami ubah jadi rumah sakit. Kita jual, kita ubah jadi rumah sakit. Karena rumah sakit pada waktu itu paybacknya 7 tahun. Nah sekarang, wah ini kebalikannya nih. Ini kebalikan, jadi terjadi koreksi ke perekonomian. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Kalau situasinya seperti ini terus, investasi rumah sakit itu akan berhenti. Jadi ini fungsi keuangan ini dihandle di 4 jabatan ini Bapak Ibu. Rinciannya ini, saya akan fokus di sini, di akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen kita ini tidak banyak berkembang. Mengapa akuntansi manajemen terlambat digunakan di rumah sakit Indonesia? Saya mungkin jelaskannya pakai ini. Jadi akuntan manajemen itu ngabdi ke manajemen, direksi. Direksi itu ngabdinya ke pemilik seharusnya. Lah, apa yang terjadi? Banyak rumah sakit yang pemiliknya itu minta investasinya balik aja enggak. Contohnya RSUD. Tiap tahun dikasih duit, tapi minta balik nggak investasinya? Tidak. Akibatnya apa? Ya, akuntansi manajemen itu nggak penting. Yang penting revenue, yang penting coverage, yang penting akses. Ya, ini yang terjadi. Apakah ini pertanyaannya ini? Apakah pemilik rumah sakit menuntut pengembalian investasi atau tidak? Kalau tidak, akuntansi manajemen itu nggak penting. Apakah pemilik menuntut opportunity cost atas dana yang sudah diinvestasikan? Karena kalau pengembalian investasi ini biasanya muncul dari biaya depresiasi. Tapi sebenarnya sebagai investor itu punya opportunity cost. Seandainya itu kita depositokan di bank pemerintah, saya dapat 5%. Nah, sebenarnya opportunity cost itu jasa modal, boleh dikatakan jasa modal. Ini diminta enggak oleh pemilik? Kalau tidak, ya akuntansi manajemen enggak penting. Makanya RSUD itu yang penting revenue. Gaji direksinya aja berdasarkan persentase dari revenue. Bukan dari seperti GM saya di Melia, itu gross operating profit, revenue dikurangi direct cost. Dia akan dapat sekian persen dari GOP, gross operating profit, selain gaji dia. Ya, jadi akuntansi manajemen tidak penting. Apakah personel kunci itu menuntut kesejahteraan yang tinggi? Tidak. Kalau tidak, ya akuntansi manajemen tidak penting. Apakah akuntan manajemen mampu menyediakan informasi akuntansi biaya atau tidak? Nah ini yang di rumah sakit di Indonesia itu baru kita kenal Bapak Ibu. Ceritanya begini Bapak Ibu, ini ada buku nih judulnya Cost Management for Hospital. Ini buku tulisan tahun 87 Bapak Ibu. Bayangkan ya, rumah sakit di Amerika itu tahun 87 sudah mengelola biaya. Ini buku harganya 1 sen dolar. Karena usianya sudah lebih dari 20 tahun, jadi buku perpustakaan di Amerika itu kalau usianya lebih dari 20 tahun dibuang, taruh di depan library. Penduduk boleh ambil, terus biasanya dibaca, dikembalikan untuk penduduk berikutnya. Ini 1 sen dolar, ongkos kirimnya 4,99, jadi 5 dolar. Jadi kita ketinggalan Bapak Ibu, jauh sekali. Nah, pada saat saya tahu seperti itu, saya magang di rumah sakit di Amerika. Jadi Amerika itu nakal.
Kalau Bapak Ibu hanya sekolah, Bapak Ibu hanya dapat 2, gelar dan knowledge. Sistem dan skill itu tidak pernah diberikan kalau Bapak Ibu tidak bekerja. Jadi Bapak Ibu harus bekerja atau membeli sistem. Nah, betul, saya magang di sana, saya lihat sistemnya. Ternyata mereka sistemnya tuh sangat modern, back to back, mulai dari registrasi sampai dashboardnya rumah sakit yang ada di direksi itu ada. Nah, saya mempelajari itu, ternyata apa? Itu bisa dibuat dengan cara yang lain. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi sistem rumah sakit itu sebenarnya terdiri dari sistem keuangan, 5. Mulai dari billing system, kemudian ada budgeting and cost counting, logistik dan inventory, remunerasi dan sistem kas. Nah, billing system ini butuh pakai database. Karena apa? Yang di depannya itu pasien, ada antrian pasien. Tapi yang belakang ini, back office-nya ini tidak harus, Bapak Ibu. Tidak harus pakai database. Karena yang butuh siapa? Saya akan lompat nih Bapak Ibu. Ya, yang belakang ini yang butuh manajemen. Sehingga apa? Ini tidak perlu pakai database aja bisa. Hotel juga sama. Hotel itu Hotel Milia, front office pakai Fidelio. Itu untuk front office manajemennya. Kemudian back office-nya campuran. Ada Ekpack, kemudian ada Macros untuk restoran, kemudian ada Excel, banyak Excel untuk belakang ini. Jadi kita butuh belakang ini, karena kalau tidak, ini yang terjadi nih. Ini tadi, ini tidak ada nih di rumah sakit. Bapak Ibu kalau punya budgetingnya Bapak Ibu buruk betul di rumah sakit. Seringkali apa? Hanya lihat periode yang lalu. Budgeting tahun 2018 gimana? 2017 berapa? Naikin 10%. Terus apa? Rawat jalan itu sudah 10% dari itu, sisanya dikurangi biaya, taksiran biaya. Di barat itu per produk Bapak Ibu. Sehingga kalau dia ingin tahu clinical pathway cost, real cost, gampang hitungnya. Tidak susah, nanti saya tunjukkan. Saya punya waktu 17 menit lagi. Jadi kalau ini tidak ada yang biru ini, akuntansi itu hilang, akuntansi biayanya ini bolong ini Bapak Ibu. Sehingga apa? Rumah sakit di Indonesia itu semua pakai akuntansi keuangan. Bapak Ibu, akuntansi keuangan masih bisa untuk mengendalikan pendapatan. Rinci, karena pendapatan billing system Bapak Ibu itu rinci sekali, mulai dari nyuntik, info, semua dirinci. Tapi biayanya tidak. Sehingga apa? Pendapatan itu bisa rinci, biaya tidak. Begitu pasiennya berubah jadi pasien BPJS, Bapak Ibu ngelola biaya itu pakai kebatinan, nggak ada ilmu lain. Nah ini Bapak Ibu, Bapak Ibu suruh ngitung GOP aja setengah mati, apalagi kok sampai ke unit-unit. Nah, bagaimana? Terus kita butuh mengendalikan biaya. Ini ada 3 cara. Yang pertama kita lakukan adalah memperbaiki broken hospital accounting information system. Ini yang menyebabkan apa? Manajemen keuangan di rumah sakit itu sistemnya underperform. Karena pendapatan bisa rinci. Saya dulu waktu kepala bagian akuntansi di Sarjito, saya itu mendesain kode rekening itu sampai 16.000. Tapi itu rekening buku besar Bapak Ibu. Rekening buku besar untuk pendapatan. Sarjito itu waktu itu masih punya 25 poli, 9 penunjang medik, 13 bangsal, kira-kira total sampai dengan penunjang non medis itu 60. Bisa serinci itu dari aspek pendapatan. Tapi aspek biaya tidak. Bapak Ibu, biaya Bapak Ibu pakai rekening buku besar. Yang itu gaji, depresiasi, perjalanan dinas dan seterusnya itu nggak bisa untuk apa-apa tuh. Bapak Ibu butuh akuntansi biaya. Yang kedua adalah mengefektivitaskan peran dari akuntan manajemen. Jadi akuntan manajemen tadi fungsinya ini Bapak Ibu, ini butuh diefektifkan. Ini
budget administration, cost accounting, cost management, capital budgeting di sini, fixed asset and capacity management. Di rumah sakit itu capacity management nggak dilakukan, inventory control, kemudian selisih antara anggaran dan realisasi. Fungsi yang 4 ini hanya bisa jalan kalau 2 ini ada, yang kuning ini Bapak Ibu. Dan ini nggak susah sebenarnya. Ternyata apa? Ini bisa diselenggarakan dengan Excel Bapak Ibu. Saya tunjukkan langsung nih. Saya masih punya waktu 15 menit. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah ini Excel Bapak Ibu. Saya milih tahun. Ini budgeting system nih. Jadi anggaran rumah sakit nanti akan keluarnya seperti ini. Kayaknya ganti Excel. Yes, jadi ya. Ini Excel semua Bapak Ibu. Anggaran itu akan keluar seperti ini. Ini yang butuh bukan pasien. Ini yang butuh manajemen Bapak Ibu. Direksi, manajer unit yang punya aset, yang ngelola aset, dan supervisor, karu dan seterusnya itu. Sehingga pendapatan rumah sakitnya seperti ini. Laba income, projected income statementnya, budget labanya. Sehingga kalau laboratorium ini saya klik, dia akan keluar. Ini labanya dia wajib menghasilkan 1,4 dari sales 9,8. Unit costnya ini. Unit cost kalau kita klik akan muncul unit costnya. Nih, unit cost produk 1. Kalau saya kembali tadi. Jadi untuk menghasilkan 9,8 miliar ini, misal produknya lab ada sekian ini, 23. Jadi kalau tipe B pendidikan itu kira-kira produk lab sekitar 250. Nggak banyak Bapak Ibu. Total tipe B pendidikan itu sekitar 4.000 produknya. Ya. Ini unit costnya. Ini full costing, yang atas ini 125.000 nih, yang bawah, yang atas. Ini yang bawah full costing, ini variable costing. Untuk bisa seperti ini, kita harus pahami dulu konsep unit cost-nya. Karena saya dikejar waktu, saya cerita Pak, cepat juga nih, nanti supaya bisa ada waktu untuk membahas. Nah ini. Jadi komponen unit cost, ini Bapak Ibu. Jadi ada direct labor, direct service, direct material, dan overhead. Untuk saya bisa membuat unit cost komponennya ini, setelah magang, saya buat teorinya dulu. Rumah sakit saya bagi dalam 5 departemen. Ada pure supporting, unit pendukung murni, contohnya accounting, IT, dan seterusnya. Terus ada unit pendukung tapi berproduksi, contohnya gizi. Gizi itu pendukung tapi producing. Gizi, CSSD, laundry, ini producing supporting. Kemudian ada departemen pelayanan medis, kita bagi jadi 3. One step, pasien datang ke sini, pulang. Two step, pasien ke IR, ke UGD, ke lab, ke radiologi, pulang. Rawat inap, pasien ke rawat inap, butuh OK, butuh radiologi, butuh lab, pulang. Sehingga dengan gambar seperti ini, muncullah cost modeling, budgeting modeling. Kemudian apa? Bisa dibuat komponennya. Makanya di sini ada direct labor, jasa medis, jasa keperawatan, insentif pelayanan, supir ambulan tuh insentifnya masuk sini. Kemudian ada direct service, jasa gizi, at cost, laundry, CSSD, sewa alat. Akibat dari seperti ini, ngitung unit cost itu dalam sistem akuntansi, sehingga terhindar dari double counting atau uncounted atau kececer. Kalau Bapak Ibu pakai pendekatan public health, dicupli, pakai sampling, ya. Nah ini tidak, kita ngitung unit cost pakai sistem akuntansi. Ini tadi kita mulai dari atas. Ini ada Michael Jordan itu dokternya, Katy Perry perawat. Oh pasiennya apa yang mari sampai ke bawah. Reagen namanya nih. Reagen di sini ya. Ini 1.000 harganya. Kita bisa ngikuti, kita data bahan kalau berubah, saya klik ke data bahan. Reagen tadi 1.000, saya ulangin Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ngikuti. Ini ada reagen nomor 2,
1.000. Ini kalau terjadi perubahan harga beli, kita bisa ngikuti unit cost. Ini beli, berikutnya 2.200, sehingga average costnya 1.600. 1.600 akan muncul di sini Bapak Ibu. 1.600 ini. Sehingga apa? Ini cost accounting Bapak Ibu. Dia akan ngikuti. Sehingga manajer lab itu akan bertanggung jawab terhadap biaya. Kalau harga jualnya itu makin tipis marginnya, dia akan call meeting untuk apa? Mengubah tarif. Karena ini informasi biayanya, termasuk di dalamnya adalah alat utama. Jadi saya ingat istri saya itu punya green card di Amerika. Obamacare itu mengcover suami istri. Jadi paspor saya Garuda, istri saya punya green card, saya di cover oleh Obamacare. Begitu tahu saya usianya kepala 5, saya di kolonoskopi. Istri kolonoskopi, mamografi semua. Sehingga alat di alkes di rumah sakit Amerika itu di-utilize maksimal. Kita tidak. Gara-gara BPJS pelayanan diagnostik preventif dilakukan nggak? Tidak. Kita nunggu sakit, di sana tidak. Alkes itu digunakan untuk preventif. Jadi alkes ini saya pisahkan Bapak Ibu. Karena apa? Seringkali manajemen rumah sakit itu beli alat alkes yang harganya ratusan juta, miliaran. Tapi setelah dibeli itu track dari pengembalian investasi itu hilang. Karena apa? Alat beli 2 miliar, jadi biaya depresiasi jadi unit cost jadi tarif jadi piutang jadi kas. Itu tracknya hilang. Karena apa? Depresiasi itu jadi overhead, dikubur di overhead. Nah, kita butuh pisahkan ini. Jadi ini kalau saya klik, saya ke alat utama. Jadi alat utama lab ini saya pisahkan. Nah ini harga 800 juta, umur ekonomisnya 4, nilai residunya sekian, metode depresiasinya sum year digit, depresiasi tahun pertama sekian, mulai kapasitasnya berapa. Jadi manajer lab itu melakukan planning capacity. Kita kan tidak. Jadi manajer kita tuh banyak yang manajer jadi-jadian, bukan manajer beneran. Dia tidak planning. Kapasitas itu ada 4, ada kapasitas teoritis, ada kapasitas praktis, ada kapasitas normal, dan kapasitas yang diharapkan. Yang mana? Nah ini, kalau dia memprediksi 6.000 pemakaian untuk tahun 2018, berarti sekali pemakaian sekian. Ini akan muncul di unit cost di sini. Alat ini dipakai sekali muncul. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Seorang manajer lab yang tahu informasi seperti ini, dia akan jadi manajer beneran. Termasuk apa? Ini sebenarnya bisa dilakukan ini Bapak Ibu. Saya bisa memberikan informasi impas. Tadi kan target laba ya. Ini adalah anggaran break even sales. Jadi manajer lab itu harus menghasilkan 5 miliar untuk bisa menutup semua biaya tahun 2018. Untuk bisa menghasilkan 5 miliar ini, dia harus jual produknya, sales mix-nya, produk mix-nya 48.419. Terbagi di sini Bapak Ibu. Nah, baru jadi manajer beneran. Jadi kalau dia ingin tahu seminggu saya harus jual berapa banyak pemeriksaan, dia harus bagi ini. Ini sama dengan ini dibagi 52 minggu. Sorry, ini bukan rupiah nih sebenarnya. $931 pemeriksaan per minggu. Itu baru break even. Baru jadi manajer beneran. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya ingin cerita nih. Ini loh. Di rumah sakit tadi pada waktu ada film yang ditayangkan tuh sebenarnya kan baru ceritakan ini Bapak Ibu.
Maaf. Nah ini. Jadi di rumah sakit itu ada 4 proses Bapak Ibu. Proses medis, proses bisnis, proses organisasi, dan proses manajemen. Seseorang yang background pendidikan yang medis kemudian jadi manajer, dia tidak akan ngurusi proses medis lagi. Dia harus fokus ke 3 proses ini Bapak Ibu. Proses bisnis di era kendali itu di tangan customer, seperti Pak Mul sampaikan tadi pagi, itu fokusnya adalah ini, proses yang dijalani customer mengkonsumsi produk dan jasa. Terus proses organisasi, Pak Mul tadi pagi menyampaikan structure follow function. Kenapa rumah sakit di Singapura tuh ngangkat telepon sekali dari datang sampai pulang selesai? Karena struktur organisasinya ditata supaya tata kerja dan tata komunikasi di dalam organisasi itu fokus ke proses bisnis. Terus proses manajemen, planning sampai control atau sense and response, yang mana? Nah ini. Jadi kalau manajer seorang karu itu masih bicara proses medis, salah. Karena dia manajer, meskipun di level lower. Wah, tinggal 3 menit. Nah ini. Nah, kita sebenarnya butuh meningkatkan kemampuan ini Bapak Ibu dengan mensuplai informasi. Jadi informasi yang tadi seperti break even dan lain sebagainya itu untuk ini, bukan untuk ini lagi Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian mohon maaf nih, saya agak banyak lompat. Saya ingin saya tunjukkan realnya dan konsepnya. Ini yang satu lagi yang butuh kita lakukan, itu adalah bagaimana ada 3 hal di sini. Sorry. Ya. Nah ini, yang pertama tadi sudah saya selesaikan, yaitu bagaimana memperbaiki broken information accounting information system. Yang kedua adalah meningkatkan peran akuntan manajemen ini. Jadi akuntan manajemen ini harus mampu melakukan peran tadi, mulai budget administration dan sampai dengan perhitungan selisih. Yang berikutnya ini, meningkatkan para manajer non keuangan itu, meningkatkan kemampuan manajerial keuangannya. Jadi di rumah sakit ini yang sebenarnya banyak menghabiskan biaya itu teman-teman di pelayanan. Lah mereka harus diajarkan mengenai bagaimana mengendalikan biaya. Jadi kalau saya tunjukkan di sini Bapak Ibu. Ya ini operation management sebenarnya. Keterampilan manajerial keuangan ini, mayoritas manajer pelayanan tengah maupun bawah di rumah sakit dijabat oleh personel yang berlatar belakang pendidikan medis. Padahal begitu menjabat sebagai manajer, mereka memerlukan set of skill baru yang berbeda dengan yang sudah mereka pahami dan kuasai selama ini. Tadi yang di bagan tadi ada 4 proses tadi. Jika manajer ini tidak memiliki skill mengelola biaya, maka yang mereka ketahui hanya bagaimana melayani pasien at all cost. Dan itu terjadi sekarang. Mereka butuh diri skill agar mengendalikan mutu, agar kendali mutu dan kendali biaya dapat dilakukan serentak. Jadi ini di Bapak. Ini strategi yang tadi Pak Mul sampaikan tadi pagi. Manajemen tengah itu ini. Kemudian manajemen bawah itu fokusnya di kualitas dan profit sebenarnya, pendapatan dan biaya. Seringkali karu kita, kepala ruangan di Bangsal itu hanya ini, kualitas ini. Kualitas saja, kualitas hasil klinis, kualitas proses medis, kualitas proses bisnis, baru terakhir ini apalagi kualitas manajemen itu tertinggal. Nah, apalagi yang pendapatan dan biaya, kita tidak pernah mensuplai informasi ke bawah ke sana. Baik, kayaknya waktunya habis, saya sudahi dulu.